Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan menceritakan novel Again the Good. Sebelum melanjutkan, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya, biar Mimin tambah semangat. Melanjutkan chapter sebelumnya, dia disebut gadis naga berwajah bekas luka. Karena dia memiliki 2 bekas luka mengerikan di wajahnya akibat debu jurang. Setelah mengintip ekspresi Yunce, Meng Qianxi dengan cepat mencari informasi dalam ingatannya, lalu berbicara perlahan. Longxi adalah eksistensi yang sangat istimewa di antara klan naga. Dia tidak dilahirkan dari klan naga, tetapi ditemukan oleh orang-orang dari klan naga di luar pegunungan. Saat masih gadis kecil berusia 6 tahun, Yunce masih tetap mendengarkan. Karena dia memiliki aura naga leluhur di tubuhnya, dia dibawa kembali ke klan naga, tetapi tidak ada yang mengklaimnya. Jadi, dia diketahui sebagai garis keturunan yang tertinggal, sebagai naga leluhur bergabung dengan ras manusia. Bagaimana situasi di klan naga saat ini? Yunce tiba-tiba bertanya. Ini adalah pertanyaan yang paling membuatnya khawatir. Meng Qianxi berpikir sejenak, lalu memberikan jawaban yang cukup jelas. Meskipun dia berasal dari garis keturunan naga leluhur yang kembali dari luar negeri, dan setengah manusia, setengah naga, Longxi memiliki status tinggi di klan naga dan agak istimewa. Terutama Raja Naga yang memerintah klan naga. Dia sangat mencintai Longxi dan memberinya wilayah sendiri. Dia juga secara pribadi telah mengeluarkan perintah tegas lebih dari sekali. Dia tidak boleh diganggu atau diintimidasi sedikitpun karena dia orang asing. Dan tak seorang pun diizinkan masuk tanpa izin ke wilayahnya. Dan tak seorang pun diizinkan bahkan mengganggunya. Kenapa? Yunce bertanya hampir tanpa sadar. Alasannya sangat sederhana. Karena bakat mendalam Longxi sangat tinggi. Meng Qianxi menggunakan kata sangat tanpa ragu-ragu. Reproduksi ras naga cukup sulit. Dan kecepatan kultivasinya juga jauh lebih lambat daripada ras manusia. Hanya ada satu keturunan langsung dari garis keturunan naga leluhur, bernama Long Wangshu. Dapat dikatakan bahwa dia telah menuangkan sumber daya terbaik dari ras naga ke dalam tubuhnya. Namun, dia nyaris tidak berhasil menerobos ranah Master Ilahi. Namun, tingkat kultivasi Long Wangshu tiba-tiba meningkat pesat dalam 60 tahun terakhir. Dia sekarang berada di tahap akhir ranah Master Ilahi pada usia 800 tahun. Dunia luar berspekulasi bahwa semacam bakat terpendam bawaan secara bertahap bangkit. Ada garis keturunan sampingan, hanya ada beberapa yang luar biasa. Sedangkan untuk Longxi, bakatnya yang luar biasa mengejutkan seluruh klan naga saat itu. Dikatakan bahwa ketika Longxi masih muda, dia memiliki temperamen yang sangat pendiam. Dia tidak ingin bertemu siapapun, dan tidak akan pernah menerima sumber daya apapun yang diberikan oleh klan naga. Namun, dengan hanya mengandalkan kultivasinya sendiri, dia sudah di ranah Sovereign Ilahi pada usia 11 tahun, dan ranah Master Ilahi pada usia 15 tahun. Setelah menjadi Master Ilahi, benar-benar membuat khawatir semua Raja Naga yang mengasingkan diri, dan mengakhiri retretnya lebih awal. Saat di ranah Master Ilahi pada usia 15 tahun tanpa tergantung pada sumber daya apapun, tidak ada keraguan bahwa Long Wangshu yang memiliki sumber daya tertinggi dari klan naga, tetapi membutuhkan waktu 800 tahun untuk menjadi Master Ilahi. Tidak sedap dipandang. Meng Qianxi menghela nafas panjang. Tidak tergantung pada sumber daya tingkat tinggi, tapi bisa mencapai ranah Master Ilahi pada usia 15 tahun. Belum lagi klan naga, bahkan di kerajaan dewa ini. Ini pasti akan mengejutkan semuanya.
setidaknya untuk kita berdua. Itu mengapa gadis naga berwajah bekas luka itu terkenal di antara semua kerajaan dewa. Ku dengar bekas luka di wajahnya muncul ketika dia berumur 15 tahun. Tanya Yunce dengan suara sangat tenang. Meng Jianxi sedikit mengerit, berusaha keras mengingat waktu, dan kemudian mengangguk. Ya, mungkin saat itu, menurut informasi naga yang diterima oleh Pavilion Kuanji, penampilan Longxi sangat mengagumkan ketika dia pertama kali tumbuh dewasa dan menarik banyak naga. Orang-orang mendambakannya, terutama Long Wangchu berulang kali memohon kepada Raja Naga untuk memberikan Longxi kepadanya. Meja di tangan Yunce tiba-tiba retak. Meng Qianxi langsung terdiam. Yunce mengangkat tangannya berkata sambil tersenyum tipis. Terobosan sudah dekat. Sedikit energi yang dalam bocor, Anda bisa melanjutkan. Meng Qianxi menurunkan matanya sedikit lalu melanjutkan. Bakat Longxi adalah sangat tinggi sehingga dapat mengejutkan dunia. Raja Naga tentu berharap dia bisa bersama dengan Long Wangsu. Seperti yang Anda katakan, pada tahun itu dia memiliki 2 bekas luka mengerikan di wajahnya, yang menakutkan untuk dilihat. Yang mana juga membuat Long Wangchu takut dan membuatnya untuk melupakannya. Apa yang baru saja dikatakan saudara Yuan adalah, Anda curiga bahwa kedua bekas luka ini disengaja oleh Longxi untuk menghindari masalah ini? Yunce tidak menyangkalnya. Meng Jianxi berpikir sejenak. Masih menerutkan keningnya. Namun, wanita secara alami sangat mementingkan penampilan. Dan kemudian, ketika mereka masih gadis muda, mereka menganggapnya lebih penting dari kehidupan. Dan Long Wangzu adalah satu-satunya penerus langsung dari silsilah klan naga. Di masa depan, dia pasti akan menjadi Raja Naga. Jika Longxi bersamanya, dia bisa menjadi Ratu Naga di masa depan dan berdiri berdampingan dengan Raja Naga di puncak tertinggi klan naga. Jika dia rela menghancurkan wajahnya agar tidak menjadi Ratu Naga, maka ini tidak bisa dijelaskan. Sudut mulut Yunce bergerak sedikit, dan dia tampak seperti cibiran yang sedikit terdistorsi. Tidak peduli seberapa mudah dan kesepiannya burung ponik, ia tidak akan pernah bisa jatuh cinta pada ayam kampung yang ditutupi bulu-bulu indah. Tenggorokan Meng Jianxi seperti tercekat oleh sesuatu, dan dia segera mengubah kata-katanya. Jika ini benar-benar masalahnya, maka gadis naga berwajah bekas luka ini memiliki temperamen yang sangat kuat dan kejam. Kamu baru saja mengatakan bahwa Longxi selalu diperlakukan dengan baik oleh klan naga. Dengan kata lain, setelah itu, Raja Naga tidak marah padanya atau menganiayanya. Suara Yunce setenang sebelumnya. Tapi itu hanya di suaranya. Berdasarkan informasi dari klan naga selama bertahun-tahun, memang demikianlah masalahnya. Meng Jianxi tidak meragukan hal ini. Tuan Naga telah ada sejak lama, memiliki temperamen yang sangat polos, dan memiliki wawasan yang luas. Jika Longxi benar-benar merusak penampilannya, Raja Naga mungkin itu juga akan merasa bersalah. Selain itu, menurut beberapa berita yang relatif kuat, Raja Naga ingin menerima Longxi sebagai putri angkatnya berkali-kali di depan umum, tapi selalu ditolak. Keinginan untuk mengadopsi Longxi sebagai putrinya setidaknya membuktikannya bahwa dia sangat mencintai Longxi dan secara alami akan memperlakukannya dengan baik. Berita lain yang paling Anda tak bahwa wilayah Longxi hampir secara eksekutif menjadi miliknya. Di bawah perintah ketat Raja Naga, tidak ada seorang pun yang berani masuk ke area terlarang. Ini sebuah prevensi. Selain itu, tidak ada berita bahwa dia diintimidasi atau dikucilkan oleh klan naga.
Sebaliknya, meskipun dia berada di klan naga, dia sangat acuh tak acuh terhadap semua orang klan naga, membuat sebagian klan naga menjauh darinya. Juga, satu hal, 4 hari yang lalu ada angin aneh di pegunungan Zulong. Tampaknya seseorang telah menyelesaikan terobosan di ranah kepunahan ilahi. Tetapi, momentumnya adalah jauh lebih besar dari terobosan biasa di ranah kepunahan ilahi. Jika itu benar-benar sebuah terobosan setengah dewa, dan itu dapat memicu momentum hingga titik ini, itu pasti seorang dengan bakat yang sangat tinggi dari praktisi mendalam. Saya pikir itu mungkin Longsi. Sebagai satu-satunya klan binatang yang masih hidup di dunia ini, klan naga selalu sibuk dengan dirinya sendiri dan jarang berbaur dengan dunia luar. Tentu saja, 6 kerajaan dewa besar tidak terlalu memperhatikan urusan klan naga. Sangat sulit bagi Meng Jiangxi untuk memahami dan menghindari urusan Longsi hingga saat ini, yang menunjukkan niat dan ambisinya selama bertahun-tahun. Sayangnya, ambisi yang telah terkubur sahabat dihancurkan oleh Yunce. Sebagai orang yang cukup pintar, dia selalu menjawab dengan jarang bertanya. Yunce tidak terus bertanya lebih jauh, tetapi tiba-tiba mengajukan pertanyaan yang sama sesekali tidak berhubungan. Putra Dewan Jianxi, dalam beberapa tahun terakhir, apakah ada seorang wanita dengan nama keluarga Xia muncul di mana saja? Xia? Meng Jianxi berpikir sebentar, lalu mengguncangkan kepalanya. Saya belum pernah mendengar ada orang dengan nama keluarga ini. Ya, Yunce mengangguk lalu berdiri. Setelah hari ini, saya perlu terus mendapat informasi tentang penggerakan para putra dan dewi dari kerajaan dewa. Jika ada berita dengan relevan, tolong beritahu saya kapan saja. Jika saya masih berkultivasi, beritahu Lulaisang, dan dia akan menyampaikan sesegera mungkin. Dari sudut pandang Meng Jianxi, ini tidak dilakukan lagi berarti bahwa Yunce telah mulai secara resmi mengambil identitas putra dewa penenun mimpi. Lalu dia segera menjawab, saya mengerti saudara Yuan. Jangan khawatir, saya akan menyampaikan informasi yang paling akurat atau hanya sekedar rumor. Dan saya yakin saudara Yuan akan membuat penilaian yang akurat. Bagus sekali, silakan. Ekspresi tenang yang dipertahankan Yunce akhirnya perlahan pecah. Dia memejamkan mata dan menghela nafas panjang. Meski 2 bekas luka mengerikan di wajah Longsi telah menusuk jantungnya seperti 2 duri beracun, setidaknya dia cukup aman di klan naga dan menerima perlakuan yang cukup istimewa. Hal ini tentu membuat beban dan kekhawatiran di hatinya, dan jiwanya tiba-tiba mengingat pertemuan Longsi. Sekarang, aku sudah cukup kuat. Aku sudah mampu melindungi diriku sendiri. Dan aku juga sudah menemukan cara untuk membangunkan ibuku. Aku tidak perlu lagi tergantung, apalagi mendambakan dukungan, tapi kamu muncul di waktu yang kurang tepat. Aku tidak membencimu. Jika aku menyelamatkan ibuku di masa depan, aku tidak akan menghentikannya untuk berkumpul denganmu. Tapi sebelum itu, tolong jangan ikut campur situasiku saat ini. Karena apa yang kamu bawa mungkin saja bencana. Aku mohon padamu. Kata-kata Longsi pada saat itu jelas dan menusuk hatinya, dan selalu bergema di jiwanya berkali-kali. Longsi, putriku, tenangkan dirimu dengan baik. Anda benar, sekarang saya dikelilingi oleh ribuan bencana. Jika saya mendekati Anda dengan paksa, itu hanya akan mengganggu kedamaian Anda dan membawa Anda bencana yang tidak diketahui. Saya tidak akan membiarkan Anda menunggu terlalu lama. Bahkan jika Anda tidak pernah menungguku atau mengharapkanku. Tapi,
Bagaimanapun juga, kamu adalah putriku dengan Sensin. Aku akan selalu menyembuhkan semua luka di hati dan wajahmu. Setidaknya, beri aku kesempatan untuk menebusnya, agar suatu hari nanti aku bisa mendengarmu bersedia memanggilku ayah. Kala naga, aku akan membalasmu 10.000 kali atas kebaikan pada Longsi setelah semuanya selesai. Biarpun jurang terbalik, aku pasti akan menjaga klan naga tetap aman. Waktu berlalu perlahan. Tak terasa, Yunce telah berada di kerajaan Dewa Penenun Mimpi selama setahun. Dan tahun ini adalah tahun yang paling tidak stabil di dunia jurang dalam beberapa bulan terakhir. Apalagi di setiap daratan dekat lautan kabut, suasana menjadi sangat mencekam. Karena di lautan kabut muncul, harusnya dikatakan bahwa selalu ada kaisar kabut. Pada awalnya, ketika nama Kaisar Kabut menyebar, semua orang mengira itu hanya sebatas rumor. Dan mereka yang berani menggunakan nama Kaisar hanya menggali kuburannya sendiri. Namun, setiap kali Kaisar Kabut muncul, hal itu akan menimbulkan gelombang yang semakin besar di lautan kabut. Karena Kaisar Kabut yang legendaris dapat mengendalikan debu jurang, mengendalikan binatang buas jurang, dan bahkan dapat menghilangkan korosi debu jurang, yang tidak mungkin dihilangkan dalam sekejap mata. Legenda itu menjadi semakin dibesar-besarkan dan terlihat konyol. Namun, lambat laun semakin banyak orang yang tidak lagi bisa tertawa. Karena Kaisar Kabut muncul lagi dan lagi. Dan rumor Kaisar Kabut terus berkembang tidak lagi menjadi sebatas rumor. Namun, telah terjadi sesuatu yang semakin banyak orang saksikan dengan mata kepalanya sendiri. Tidak diragukan lagi itu adalah getaran yang sepenuhnya menumbangkan hanya sebatas rumor. Begitu korosi debu jurang memasuki hati, kematian sudah pasti. Ini adalah akal sehat dasar yang diketahui semua orang di jurang maut. Dan di antara orang yang meninggal di jurang tersebut, 90% meninggal karena erosi debu jurang. Hilangnya suku-suku binatang secara berturut-turut juga disebabkan oleh erosi debu jurang. Namun, pemahaman ini benar-benar terkoyak dengan kemunculan Kaisar Kabut. Satu demi satu manusia dimusnahkan oleh kata-kata Kaisar Kabut. Ejekan berubah menjadi kecurigaan, dan kecurigaan berubah menjadi harapan. Sejak 10 bulan yang lalu, sejumlah besar orang telah membawa teman, kerabat, dan orang-orang yang terkasih yang terkena erosi debu jurang ke tepi lautan kabut. Mencari harapan, Kaisar Kabut akan muncul dan memberikan hadiah legendaris. Hingga 2 bulan lalu, Kaisar Kabut muncul. Dalam kabut abu-abu, ribuan orang terbebas dari erosi debu jurang, hanya dalam beberapa tarikan nafas. Sebelum melanjutkan, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya. Alam Kuanmu adalah wilayah yang cukup dekat dengan lautan kabut. Seluruh wilayah hanya berukuran sekitar 200 mil, dan titik terdekat ke tepi lautan kabut kurang dari 300 mil. Namun, juga karena letaknya yang dekat dengan lautan kabut, tempat ini menjadi tempat bagi banyak praktisi berpengalaman untuk bersiap, beristirahat, dan melarikan diri. Dan kemudian secara bertahap berkembang menjadi tempat berdagang. Hasilnya, alam Kuanmu tidak mengalami kemunduran secara bertahap, namun menunjukkan beberapa tanda kemakmuran. Hampir setiap hari, praktisi mendalam dalam jumlah yang berbeda-beda dimakamkan di alam Kuanmu. Praktisi yang terkubur ini semuanya melarikan diri dari lautan kabut, dan tubuh mereka terkorosi oleh jurang maut tanah air mereka. Dan nasib buruk seperti itu terjadi dalam sebulan sebelumnya.
akhirnya menimpa putra Raja Alam Huanmo. Mo Qifeng adalah Raja Alam Huanmo saat ini. Meskipun wilayahnya yang dikelolanya kecil, dia mengenal banyak orang dan memiliki hubungan yang luas dengan dunia luar. Untuk dapat mempertahankan alam ini di tempat berbahaya seperti itu, seseorang harus memiliki tingkat kultivasi yang tinggi. Dia telah mencapai ranah kepunahan ilahi 1000 tahun yang lalu. Meski dia tidak dapat lagi maju lebih jauh pada tingkat pertama kepunahan ilahi, tapi itu sudah cukup untuk mempertahankan penghalang pencegahan. Putranya yang paling berbakat, Mo Qianyu, berhasil merobos ranah Master Ilahi. Dengan izin ayahnya, dia melangkah ke lautan kabut untuk pertama kalinya. Namun, dia bertemu dengan binatang jurang Master Ilahi di bagian terluar tepi lautan kabut. Meski ada penjaga di sisinya, dia masih menderita luka parah. Debu jurang yang menyerang tubuh. Debu jurang itu terkorosi dalam hatinya dan tidak tahu bisa hidup atau mati. Setelah menerima pesan tersebut, Mo Qifeng bergegas menuju lautan kabut, seperti sambaran petir dari langit cerah. Di tepi lautan kabut, ia melihat putra kesayangannya dikelilingi kabut abu-abu. Ini adalah bencana yang sama sekali tidak dapat diselesaikan dan tidak dapat dihindari. Ketika dia menangis kesakitan karena putus asa, tanpa keagungan raja kerajaan, dia melihat sepasang mata abu-abu tersembunyi di kabut tebal dan berharap menerima hadiah yang seperti mimpi itu. Sebulan kemudian, Mo Qifeng melangkah ke dalam lautan kabut lagi. Dengan hampir tidak ada bekas luka yang terlihat, Mo Qianyu menunduk dan sedikit kelemahan hanya dengan energi mendalam. Di pinggiran lautan kabut juga dekat dengan alam Huanmo yang nyaman untuk beristirahat. Ada banyak praktisi mendalam yang keluar masuk kawasan ini. Mo Qifeng mengabaikan dan menarik Mo Qianyu untuk berlutut di tanah, berteriak ke arah depan yang berkabut. Raja Alam Huanmo, Mo Qifeng, bersama dengan putranya Mo Qianyu, datang ke sini untuk berterima kasih kepada Kaisar Kabut karena telah menyelamatkan hidupnya. Suaranya keras dengan kata-kata tulus, menarik semua perhatian praktisi mendalam di sekitarnya untuk melihatnya. Kaisar Kabut menguasai lautan kabut, dan kekuatan surga tidak ada habisnya. Saya adalah raja kecil dari suatu alam, dan saya benar-benar tidak tahu bagaimana membalas rahmat Kaisar Kabut. Saya hanya bisa mengungkapkan isi hati saya. Jika Kaisar Kabut perlu bantuan saya di masa depan, aku akan menemukan angin barat gurunku. Mo Qifeng bersedia mengorbankan hidupnya untukmu. Setiap tahun di alam Huanmo ada banyak praktisi mendalam dari seluruh dunia. Di bawah lingkungan seperti ini, Mo Qifeng selalu memperlakukan orang dengan penuh keadilan dan janji. Qianyu, terima kasih kepada Kaisar Kabut atas kebaikannya. Baru setelah Mo Qianyu dengan hormat bersujud ke lautan kabut di depannya untuk berterima kasih kepadanya, ayah dan anak itu berdiri. Penampilan aneh terus didatangin dari mana-mana, dan Mo Qifeng secara alami tahu arti dari pandangan ini. Menurut rumor, selama periode ini, Kaisar Kabut telah menyelamatkan banyak orang untuk mendapatkan kembali kehidupan dari kematian. Mereka semua sangat gembira, tapi tidak ada yang pernah kembali untuk berterima kasih kepada Kaisar Kabut setelah pemulihan yang ajaib. Karena berterima kasih kepada Kaisar Kabut di depan umum, tidak diragukan lagi akan tidak menghormati satu-satunya kaisar di dunia ini. Ketika Mo Qifeng dan putranya hendak pergi, tiba-tiba terjadi perubahan. Jeritan binatang buas jurang semuanya berhenti dalam sekejap, dan seluruh lautan berkabut seperti tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Langit tiba-tiba menjadi gelap,
dan kabut jurang yang besar tak terbatas naik dan membentang ke seluruh langit. Ini, bagaimana bisa? Mo Qifeng dan Mo Qianyu serta putranya berbalik dan tajam, menatap kosong ke atas. Tatapan mereka tertuju pada sepasang mata abu-abu yang bengkok di atas. Kaisar kabut. Tenggorokan Mo Qifeng tercekat, dan dia mengeluarkan suara yang sepertinya ketakutan. Lautan kabut begitu besar, dan kemunculan Kaisar kabut selalu seperti kilatan cahaya. Dia tidak pernah menyangka ucapan terima kasihnya akan ditanggapi oleh Kaisar kabut. Praktisi mendalam di sekitarnya semua berdiri dengan tatapan kosong. Seluruh tubuh mereka menegang, menatap penglihatan legendaris dengan bingung. Mo Qifeng, suara Kaisar kabut datang dari jurang kabut. Suara mengerikan itu menembus dari telinga mereka hingga ke hati mereka, memberi mereka perasaan menakutkan bahwa jiwa mereka sedang ditarik ke dalam jurang maut. Aku, sang Kaisar, menerima ucapan terima kasihmu dari orang yang tak terhitung jumlahnya yang telah kuselamatkan. Tapi hanya kaulah orang pertama yang datang untuk berterima kasih padaku. Sepertinya dunia kotor ini tidak semuanya dipenuhi dengan orang-orang kotor. Mo Qifeng dengan cepat menarik Mo Qianyu untuk bersujud lagi. Rahmat penyelamatan hidupku lebih besar dari surga. Rahmat Kaisar kabut tidak akan pernah terlupakan seumur hidup kita. Berani melupakan setengahnya saja, aku tidak tahu bagaimana cara membalasnya. Mengapa harus membalasnya? Suara Kaisar kabut tiba-tiba menjadi dingin dan menusuk hati. Dan setiap kata seperti pisau dingin yang menusuk jiwa. Seluruh dunia jurang ini diselamatkan oleh Kaisar ini. Bagaimana Anda bisa membalas kebaikan saya? Dan bagaimana kamu bisa membalas budiku? Hah? Mo Qifeng menghela nafas. Dan semua praktisi mendalam yang telah mendengar semua ini tercengang, benar-benar bingung. Seluruh jurang diselamatkan oleh Kaisar kabut. Omong kosong apa ini? Mo Qifeng, mengingat tindakanmu hari ini, sebaiknya aku memberimu rahmat lagi. Kabut jurang melonjak dan cahaya hitam serta bayangan terbang menuju Mo Qifeng. Mo Qifeng dengan cepat mengulurkan tangan untuk mengambilnya dan menemukan bahwa itu adalah kristal jurang dengan kabut tipis mengepul di atasnya. Jika kamu dalam masalah, hancurkan batu itu di lautan kabut, dan aku akan memberimu kesempatan untuk bertemu denganku. Setelah hari ini, debu jurang di lautan kabut tidak akan lagi menyebar ke alam Huanmomu lagi. Penghalang isolasi akan ditarik. Debu jurang di alam Huanmu juga akan jauh lebih lemah dari sebelumnya. Kabut jurang bergulung dan bergabung ke lautan kabut yang tak terujung dalam sekejap, tidak meninggalkan jejak apapun. Suara Kaisar kabut menghilang di langit, membuat Mo Qifeng dan putranya tertegun di tempat, seolah-olah mereka sedang bermimpi. Baru setelah auman binatang jurang yang telah lama terhenti terdengar lagi, semua praktisi mendalam yang tampak telah kehilangan jiwanya terbangun dari mimpi. Tetapi mereka tidak lagi memiliki keinginan untuk berlatih, dan hati mereka semua tersentuh oleh kegembiraan dan keterkejutan Kaisar kabut yang legendaris. Ketika Mo Qifeng dan putranya kembali ke alam Huanmo, mereka menemukan bahwa semua tetua inti melayang di luar penghalang. Mereka sepertinya sedang memeriksa penghalang yang mengisolasi debu jurang. Apa yang terjadi? Mo Qifeng dengan cepat melangkah maju. Raja alam, hal aneh yang besar terjadi. Beberapa tetua berkumpul, masing-masing dari mereka menunjukkan kegembiraan yang kuat, dan bahkan kebingungan yang lebih hebat. Baru saja, keberadaan debu jurang di kota tiba-tiba turun tajam. Kami pikir itu adalah Raja Alam yang telah menggunakan beberapa metode untuk memperkuat penghalang isolasi.
Tetapi baru pada saat itulah kita menyadari bahwa debu jurang di luar kerajaan sebenarnya melemah hingga titik ini. Mo Qifeng dan Mo Qianyu saling memandang, tidak mampu untuk menjelaskan untuk waktu yang lama. Raja alam, mungkinkah sesuatu yang besar terjadi? Ekspresi aneh mereka menarik perhatian semua tetua. Mo Qifeng memegang kristal jurang yang tampak biasa dengan erat di telapak tangannya. Tetapi dia tidak menjawab pertanyaan para tetua. Sebaliknya, dia menatap kosong dan bergumam berulang kali. Itu sebenarnya benar. Itu sebenarnya. Sungguh, itu sungguh kaisar kabut. Jauh di dalam lautan kabut, sosok Yunce perlahan berjalan keluar dari debu jurang yang bergulung. Saat dia berdiri dalam diam, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Apa yang kamu lakukan? Tanya Lisau pelan. Mo Qianyu yang telah memiliki kultivasi Rana Master Ilahi dan memiliki wali di sisinya berada di tepi terluar lautan kabut. Selama dia tidak memaksakan diri, dia tidak akan menghadapi masalah besar sama sekali. Tapi sayangnya, dia ada di sini di tempat yang seharusnya dia tidak berada. Di pinggir lautan kabut monster jurang tingkat rendah, ada seekor binatang jurang tingkat tengah master ilahi yang dia temui. Karena semua telah dikendalikan Yunce. Menyebarkan umpan kemana-mana seperti biasa. Yunce berkata dengan santai. Tidak, seseorang akhirnya mengambil umpan hari ini. Bukan itu yang aku bicarakan. Lisou berkata lagi. Kontrolmu terhadap debu jurang. Meskipun kemampuanmu meningkat dari hari ke hari, Anda masih perlu menghabiskan banyak usaha untuk mengendalikan debu jurang agar tidak menyebar ke arah alam kuanmu. Dan Anda akan menghabiskan beberapa jam setiap hari untuk mempertahankannya. Kamu tahu, itu tidak mungkin. Bahkan jika kamu berpikir dengan serius. Lalu Yunce duduk ke tanah. Saat matanya terpejam, debu jurang sekitarnya mengelilinginya. Itu tidak akan bertahan lama. Ini hanya umpan lainnya. Tapi yang paling penting sebenarnya adalah batu yang dilemparkan ke Mo Qifeng. Kejadian hari ini, berita hilangnya debu jurang di alam Kuanmo, secara tiba-tiba pasti akan langsung menyebar. Rumor yang belum disaksikan dengan mata kepala sendiri akan selalu hanya rumor. Tetapi perubahan debu jurang di alam Kuanmo adalah fakta yang semua orang bisa melihat. Jadi, sudah waktunya tanah suci bergerak. Suaranya dingin dan tenang. Dan bahkan Lisou yang hidup dan jiwanya tergantung padanya tidak dapat merasakan gangguan sedikit pun. Dalam 1 tahun yang singkat ini, kemampuan Yunce untuk mengendalikan debu jurang semakin menakutkan. Atau dengan kata lain, tubuhnya menjadi semakin dekat dengan debu jurang yang dia ditakuti oleh semua orang di dunia. Setahun yang lalu, dia pertama kali muncul sebagai kaisar kabut untuk mengumpulkan debu jurang yang bisa menyembunyikan aura Dewa Naga Kilin. Tidak hanya butuh waktu lama, tapi juga hampir menghabiskan separuh nyawanya. Kini, hanya dengan sedikit gerakan pikirannya, kabut jurang yang dia timbulkan malah menutupi langit dan matahari. Lisou memiliki perasaan yang samar-samar. Daripada mengatakan bahwa Yunce berusaha membuat tubuh dan kekuatannya cocok dengan debu jurang, lebih baik mengatakan dia dengan cepat memulihkan kedekatan yang sudah ada dan tak tertandingi dengan debu jurang. Sementara kemampuannya untuk mengendalikan debu jurang semakin meningkat, tapi kultivasinya mendalam, tetap tak ada peningkatan. Berapa lama lagi kamu akan menekan kultivasimu? Lisou bertanya lagi. 9 bulan yang lalu, dia sebenarnya sudah mampu menerobos ke ranah master ilahi tingkat keempat. Tetapi dia terus menekannya. Oh, Yunce membuka matanya. Kamu telah mengingatkanku.
Dewa Wumeng sekarang menumpuk semua sumber daya padaku. Dan dengan bantuan dewa sejati di sampingku, sungguh tidak normal jika tidak pernah menerobos. Aku akan membuat terobosan nanti. Dia sepertinya membicarakan masalah sepele yang terpaksa dia lakukan. Bukan itu maksudku. Dia sekali lagi menanyakan pertanyaan yang telah diajukan beberapa kali. Alasan kamu sengaja menyembunyikan sebelumnya adalah untuk mencapai terobosan di depan Hua Caili dan Hua Qingyi. Anda ingin secara paksa menekan kultivasi Anda. Mengingat situasi Anda saat ini, saya tidak dapat memikirkan alasannya. Aneh kalau kamu memikirnya begitu. Yunce berkata percaya diri. Kamu hanya perlu tahu bahwa ini sangat penting. Adapun alasannya, dia masih belum memberikan jawaban yang pasti. Tapi di sudut bibirnya menunjukkan senyum yang agak aneh. Sangat aneh hingga membuat orang merasa merinding. Jangan khawatir, kamu akan segera tahu. Lalu dia berdiri hanya dengan tindakan sederhana untuk bangun. Debu jurang di sekitarnya langsung berkumpul. Benar-benar menenggelamkan seluruh tubuhnya ke dalam debu jurang. Dan kemudian sepasang mata abu-abu yang bengkok perlahan terpantul di atas langit. Sudah waktunya untuk pergi memenuhi murid murahan kaisar ini. Saya harap dia bisa bertahan dari pelatihan kejam ini. Suara kaisar kabut terdengar dingin. Jika itu tidak cukup kejam dan menyakitkan, bagaimana Anda bisa mengingat ini? Itu tidak mudah. Jurang maut di tanah suci. Di langit putih, hampir tidak ada jejak udara kelabu. Hanya sedikit cahaya keemasan. Ini adalah langit paling murni, termewah, dan paling suci di seluruh dunia jurang maut. Suara benturan baju besi melambangkan para kesatria sedang berkumpul. Saat suara itu tiba-tiba berhenti, Kaisar Jurang Baiyu membungkuk ke tanah. Ikuti panggilan Komandan Yuji. Baiyu datang dengan menerima perintah. Pria jakung di depannya perlahan berbalik, mengenakan baju besi putih yang berat, memantulkan cahaya seperti bintang. Kesatria Jurang ke-24, Yunci Nanghing, salah satu dari 36 komandan kesatria Jurang. Baiyu, katanya dengan mata tertunduk. Setiap kata dan setiap baris dipenuhi dengan keagungan. Yang disebut Kaisar Kabut muncul kembali. Kali ini, aku ingin kamu membawa semua pasukanmu bersamamu. Pergi dan tangkap dia secara pribadi. Baiyu tidak segera menerima perintah itu, tetapi bertanya, ini seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Jika dia muncul di lautan kabut yang luas, kali ini berbeda. Yunci Nangsing berkata, ada cara untuk memancing dia agar mau muncul. Namun, segala sesuatu tentang dia membingungkan, dan ada banyak hal aneh yang tak terhitung jumlahnya. Anda harus ingat untuk berhati-hati dalam segala hal, dan jangan menganggapnya renteng. Jika kamu tidak menjatuhkannya, kamu harus memata-matai tubuh aslinya. Ketahuilah auranya. Ya, Baiyu menjawab dengan sungguh-sungguh. Atas nama Kaisar, tidak akan ada belas kasihan. Begitu kesatria Jurang muncul, tidak akan ada tempat baginya di dunia ini. Baiyu langsung bertanya, Komandan, rumor tentang Kaisar Kabut telah menyebar hanya dalam 1 tahun. Desas-desus itu semakin lama semakin keras, dan perlahan-lahan menjadi tidak terkendali. Apakah Kaisar Yuan dan Pendeta Agung memberikan indikasi yang jelas tentang masalah ini? Yunci Nangshin berkata dengan dingin, bagaimana mungkin pemuda seperti itu pantas dipandang oleh Kaisar Yuan dan Pendeta Agung? Saya telah berada di istana surga sepanjang hari, jadi mereka tidak peduli. Ya, Baiyu mengangguk. Segera pergi. Yunci Nangshin melihat ke selatan,
Suaranya semakin dingin. Pergi ke tempat yang disebut alam Kuanmu. Kerajaan penunun mimpi, istana putra dewa. Begitu Yunce keluar dari ruang pelatihan, dia merasakan sesuatu yang berbeda dalam aura istana putra dewa. Benar saja, Dewa Wumeng sedang berdiri di halaman, dan semua orang di aula putra dewa memperlakukannya dengan hormat. Ketika Yunce perlahan keluar, Dewa Wumeng juga berbalik sambil tersenyum. Yohaner, konon kamu menghabiskan 80% waktumu untuk berlatih tahun ini. Kamu sebenarnya tidak perlu terlalu keras pada dirimu sendiri. Sebagai anakku, kamu pantas juga hidup mewah dan bersenang-senang. Saat dia selesai berbicara, matanya tiba-tiba berkedip. Dan kemudian dia menunjukkan ekspresi terkejut yang tak terkendali. Yohaner, kamu telah membuat terobosan. Pada saat ini, aura yang mengalir dari tubuh Yunce jelas berasal dari Rana Master Ilahi tingkat keempat. Ya, aku baru saja menyelesaikan terobosan, kata Yunce dengan senyum puas. Dewa Wumeng tertawa keras, mengguncang separuh kerajaan dewa penenun mimpi. Dewa Huangxin pernah berkata bahwa kamu baru saja menyelesaikan terobosan ke Rana Master Ilahi tingkat 3 tahun lalu. Dan hanya dalam 1 tahun, kamu telah berhasil menerobos lagi. Kamu layak menjadi Yuanerku. Kamu layak menjadi anakku. Terima kasih.